Aku suka dekat padamu, sebab kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudusmu untuk diubah, agar ku dapat ceritakan karyamu. Aku suka dekat padamu, sebab kau Allah perlindunganku. Ku datang
Kerajaanmu didirikan di bumi. Nama Yesus adalah pemerintahnya, dan kami umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah segala yang dimiliki, segala yang kuharapkan, ku persembahkan. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah segala yang kumiliki, segala yang kuharapkan, ku persembahkan bagimu. Engkau Tuhan yang layak dipuji, Yesus Raja atas segalanya. Pakai aku, utus aku bagi Engkau Tuhan yang layak dipuji, Yesus Raja atas segalanya. Pakai aku, utus aku bagi kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah segala yang kumiliki, segala yang kuharapkan, ku persembahkan. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah segala yang kumiliki, segala yang kuharapkan, ku persembahkan bagimu, untukmu. Shalom Pak Atta dan sahabat semua. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Tuhan diberi kesempatan saya boleh membuat rekaman SSP modul yang ke-30 dengan topik mengasihi Tuhan bagian pertama.
Pertama-tama, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah mati bagi kita semua. Dia memberikan nyawanya untuk hidup kita. Itulah cinta Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tidak bisa kita balas. Oleh karena itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di Markus 12 ayat 30. Itu perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita harus mengasihi sesama kita. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pelaku atas firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu juga memiliki arti beriman kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kasih adalah hukum utama bagi orang percaya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Perihal kasih ini Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang penting dan sekaligus perintah yang harus kita taati, yaitu mengasihi Tuhan dan juga kepada sesama, kepada keluarga, kepada saudara, bahkan musuh kita sekalipun. Kita harus mengasihi mereka. Mengasihi Tuhan merupakan suatu amanat yang sangat penting bagi orang percaya, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa, saat teduh, dan tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Setia melayani Tuhan. Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan. Dan untuk itu kita harus mengembangkannya dan memaksimalkannya untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Jangan pernah menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang keempat, suka memberi. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Apapun itu, baik uang, waktu, dia dengan rela hati dan penuh sukacita selalu ingin menabur memberi untuk Tuhan dan juga dengan sesama. Karib dengan Tuhan, taat, setia, dan suka memberi adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi keluarga kita, istri, anak-anak kita, pasti ada buktinya. Apa itu? Yaitu kita bertanggung jawab, melindungi, menjaga, memberi nafkah orang-orang yang kita cintai. Begitu juga dengan Tuhan. Ada tindakan konkret, bukan sekedar dengan kata-kata ucapan lip service, tetapi tidak ada tindakan yang konkret yang menunjukkan bukti kita mengasihi Tuhan. Jelas mengasihi Tuhan itu pasti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita semua percaya, kita di komunitas TRC berjuang untuk selalu mengasihi Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan melakukan PAR, PPW, menjaga kehidupan, menjadi pelaku firman. Untuk itu bukti kita mengasihi Tuhan. Harus konsisten, jangan turun naik, stabil bahkan terus naik dalam mengasihi Tuhan. Perjuangannya sampai akhir menutup mata. Banyak orang Kristen beranggapan kalau sudah ke gereja atau melakukan aktivitas rohani,
sudah dianggap mengasihi Tuhan. Itu pandangan keliru. Mengasihi Tuhan itu sikap, hati, pikiran, dan seluruh gerak-gerik perilaku kita untuk menuruti kehendak Tuhan setiap dan setiap waktu. Untuk itu perlunya Roh Kudus memenuhi hidup kita, yang akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Allah. Kalau melihat kita ayat sebelumnya, ini tentang persembahan berhala. Pengetahuan kita dalam hidup ini akan selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Seperti tindak pertama-tama harus didasarkan kasih bagi Allah dan orang lain. Jikalau kasih menjadi penentu pertimbangan kita, maka kita akan menolak untuk melibatkan diri atau mendorong kegiatan apapun yang mungkin akan menyebabkan orang percaya pun tersandung, bahkan jatuh ke dalam kehancuran. Orang-orang yang suka mengasihi teman, saudara, keluarga itu adalah orang-orang yang terpancar dalam kehidupannya. Kelihatan kehidupannya. Orang-orang seperti ini pasti dikenal Tuhan. Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang mengasihi saudaranya, mengasihi teman-teman, mengasihi keluarganya. Kita percaya kita yang ada di TRC ini, kita mendoakan sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat TRC yang sakit, yang punya pergumulan, bahkan kita juga saling mendoakan agar kerohanian seluruh sahabat TRC bertumbuh lebih semangat dalam ber-PPW, dalam berdoa, dan juga pemeliharaan Tuhan terus menyertai memberkati sahabat-sahabat TRC. Itu sering kita doakan. Bahkan juga mendoakan untuk sahabat-sahabat TRC tetap berdoa untuk jiwa-jiwa, pemerintah, hamba-hamba Tuhan, our family TRC. Bahkan kita juga mendoakan keselamatan jiwa masing-masing sahabat. Sekalipun banyak di antara kita yang bahkan belum saling mengenal tatap muka, tapi kita sudah menganggap sebagai satu saudara dan terus mau berkomitmen untuk ambil bagian, saling mendoakan. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saya sangat percaya sahabat yang konsisten dalam mengambil bagian pokok-pokok di TRC adalah bukti real bahwa kita ini di TRC mempunyai sikap yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau setia bahkan konsisten di dalam mendoakan pokok-pokok dalam Elpar TRC. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita patut berbangga. Roh Kudus menyatukan kita dalam komunitas TRC. Bahkan sampai sekarang, sahabat-sahabat setia TRC terus setia dalam berbagi SBR, melakukan PAR, mengambil bagian dalam pokok doa. Ini adalah bentuk karena kita mengasihi Tuhan. Di Kolose 3 ayat 2. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mempunyai profesi, apapun itu, guru yang bekerja di pemerintahan, ataupun di swasta, ataupun berdagang, berwirausaha, atau yang profesinya ibu rumah tangga, haruslah kita melakukan semuanya dengan hati yang tulus. Ini bentuk juga mengasihi Tuhan.
Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang indah di dalam Tuhan. Kita sebagai orang tua juga harus mengajar anak-anak membaca firman Tuhan, merenungkannya, punya waktu untuk saat teduh bagi Tuhan. Kalau mereka tidak mengerti, sebagai orang tua harus mengajarkan kepada mereka berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan di saat engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, berbaring, apabila engkau bangun, di Ulangan 6 ayat 7. Banyak orang tua yang hanya fokusnya kepada pendidikan untuk studi dan masa depan. Mereka jangan lupa mengajari anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kerohanian mereka harus bertumbuh dan mereka kelak di dewasa mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus. Orang tua jangan lengah untuk memperhatikan kerohanian anak-anak untuk terus bertumbuh. Ingatlah, ini yang bersifat kekal. Ketika rohanian anak-anak terus bertumbuh, inilah yang berharga. Kalau kita bisa maksimalkan anak-anak kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni musuh kita. Bahkan kita juga harus berdoa bagi yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 43-44. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Karena hal seperti ini tidak mudah. Hanya orang yang hidup dalam Tuhan yang dapat melakukannya. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Rasul Paulus menghendaki jemaat di Korintus tidak hanya sekedar beragama Kristen, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setelah semua pengorbanan yang Tuhan lakukan, semua orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus jelas akan terkutuk. Tidak mengasihi Tuhan berarti gagal untuk memiliki kasih yang sepenuh hati kepadanya. Jelas kalau kita tidak mengasihi Tuhan, arah hidupnya akan kemana? Jelas itu akan ke neraka. Karena Tuhan Yesus yang punya surga. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, pasti masuk neraka. Karena mengasihi Tuhan dan sama itulah poin pertama dan kedua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Karena Dia, yaitu Yesus, sudah mati bagi kita semua. Betapa besar dan betapa luar biasanya pengorbanan bagi kita di atas salib. Mari kita menjadi semangat terus mengasihi Tuhan. Mari kita semua sahabat-sahabat di TRC semangat terus menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan elpar, hidup kudus, melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Saya ada kesaksian di tempat di mana saya bekerja. Sering sekali ada omongan kotor yang gak baik atau gak pantas. Tapi saya berjuang untuk tidak melakukannya. Bahkan saya suka dibilang pendeta. Tapi saya tetap pada integritas saya untuk berjuang hidup kudus. Untuk apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tindakan dan perbuatan kita kepada Tuhan. Sebagai bukti dan cinta kita kepada Tuhan. Demikianlah SLSP modul ke-30 bagian 1. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, mohon maaf. Dan biarlah SLSP modul ke-30 itu memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Inilah hidup, inilah hadirmu, inilah segala yang ku miliki,
segala yang